Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradela Putri Yakobus, NIM 200-294. Sini akan mempresentasikan tugas pengantar operasional oil and gas. Sistem pemboran itu dibagi menjadi 5, ada hosting system, sistem pengangkat, rotating system, sistem pemutar, circulation system, sistem sirkulasi, power system, sistem tenaga, BOP system, sistem pencegah semburan liar. Hosting system itu sistem pengangkat. Sistem pengangkatan merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill, string, dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Sistem pengangkatan ini terdiri dari dua subkomponen utama, yaitu struktur penyangga yang dikenal dengan nama rig dan peralatan pengangkatan. Struktur penyangga pengangga atau rig adalah konstruksi menara kerangka baja yang ditempatkan di atas titik bor, berfungsi untuk menyangga peralatan pemboran. Struktur penyangga terdiri dari substruktur, lantai bor, dan menara pemboran yang ditempatkan di atas struktur dan lantai bor. Peralatan pengangkatan atau hosting equipment itu ada drawalk, overhead tools, dan drilling line. Sistem pemutar, fungsi utama dari sistem putar atau rotating system adalah untuk memberikan putaran pada rangkaian pipa bor dan juga memberikan beratan pada paha dalam mengebor suatu formasi. Putaran bersumber dari putaran rotary table apabila menggunakan kili atau dari putaran motor pada top drive. Besarnya putaran yang diinginkan biasanya disebut dengan rotation per minute atau RPM. Besarnya beban rangkaian pemboran akan memberikan beratan yang berguna untuk membantu mata bor dalam pemecahan batuan pada saat operasi pengeboran berlangsung. Beban ini sering dinamakan dengan wake on bite atau WOB. Dengan kombinasi RPM dan WOB yang tepat akan menghasilkan kecepatan pengeboran yang optimum atau rate of penetration of optimum. Komponen rotating system itu ada swivel. Alat ini terpasang pada ujung teratas rangkaian pipa bor dan terhubung langsung dengan sistem angkat dan juga sistem sirkulasi. Terus setelah itu ada peralatan putar atau rotating equipment, peralatan yang digunakan untuk memberikan putaran pada rangkaian pengeboran. Putaran yang dihasilkan memiliki kekuatan yang sangat besar agar mampu memutar rangkaian pengeboran yang panjang. Terus ada rangkaian pengeboran atau drill stem merupakan rangkaian pipa yang saling terhubung mulai dari terhubung dengan sewell sampai dengan mata bor. Bit atau mata bor merupakan ujung dari rangkaian pipa bor yang langsung menyentuh formasi dengan fungsi untuk menghancurkan dan menembus formasi dengan cara memberi beban pada mata bor. Jenis-jenis mata bor itu ada draft bit, roll con, atau roll bit, dan diamond bit. Sirkulasi sistem pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan fluida pemboran. Utamanya adalah mengangkat material pahat atau puting hasil dari mata bor dari dasar sumur ke atas permukaan melalui anulus. Selain itu, fluida pemboran juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara tekanan hidrostatik dengan tekanan formasi agar fluida reservoir tidak masuk ke dalam lubang bor selama kegiatan pemboran. Komponen sirkulasi sistem itu ada mud pump, flow lines, drip pipe, nozzle, mud dips, and tanks, setting tank, mixing tank, dan suction tank. 6. Mud mixing equipment and contaminants removal equipment. Power system, sebagian besar sistem tenaga dibutuh pada dua sistem utama pemboran, yaitu untuk pengangkatan
dan sirkulasi lumpur pemboran. Selain itu juga digunakan untuk sistem penerangan di sekitar lokasi pemboran. Itu ada dibagi dua, power supply equipment, tenaga yang dibutuhkan pada suatu operasi pemboran yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang dikenal dengan prime move unit atau penggerak utama. Distribution equipment berfungsi untuk meneruskan atau menyalurkan tenaga dari penggerak utama yang diperlukan untuk suatu operasi pemboran. Sistem distribusi yang biasa digunakan ada dua macam, yaitu sistem transmisi mekanis dan sistem transmisi listrik. Listrik tidak akan berfungsi dengan baik bila distribusi tenaga yang diperoleh tidak mencukupi. BOP System. Fungsi utama dari blowout prevention system adalah menutup lubang bor ketika terjadi kick. Blowout merupakan suatu aliran fluida formasi yang tak dikendalikan sampai ke permukaan. Blowout biasanya diawali dengan adanya kick yang merupakan intrusi fluida bertekanan tinggi ke dalam lubang bor. Instruksi ini dapat berkembang menjadi blowout bila tidak segera diatasi. Blowout prevention system terdiri dari dua sub, yaitu komponen utama yaitu BOP stack dan akumulator. BOP stack dan akumulator ditempatkan pada kepala casing atau kepala sumur langsung di bawah rotary table pada lantai bor. Sedangkan akumulator biasanya ditempatkan agak jauh dari rig dengan pertimbangan keselamatan. Well completion atau penyelesaian sumur adalah pekerjaan yang dilakukan setelah operasi pemboran, logging, pemasangan casing dilaksanakan. Tujuan dari well completion untuk mendapatkan hasil produksi optimum dan mengatasi pengaruh negatif dari setiap lapisan produktif. Yang mempengaruhi well completion itu jumlah lapisan, kekompakan batuan, sifat fluida, kemungkinan pemakaian artificial lift, treatment, dan workover. Jenis-jenis well completion itu formation completion dibedakan menjadi open hole completion dan case hole completion. Tubing completion berdasarkan zona produksi, kompleksi zona tunggal dan kompleksi zona banyak. Yang ketiga itu ada wellhead completion. Formasi completion itu overhaul completion merupakan jenis yang sangat sederhana dengan casing dipasang sampai puncak formasi produktif yang tidak tertutup secara mekanis sehingga aliran fluida reservoir dapat langsung masuk lubang sumur tanpa halangan. Faktor yang mempengaruhi itu ada jumlah formasi produktif, problem produksi yang terjadi, kekuatan farmasi. Keuntungan dan kerugian whole completion. Keuntungannya itu formasi tidak rusak sumur. Sumur dapat diperdalam dengan mudah saat workover, tidak adanya biaya perforasi. Kerugian sulit mengontrol gas dan air, sulit pemilihan zona pada saat stimulasi, tidak dapat mengisolasi zona-zona produktif. Tubing completion. Kompleksi zona tunggal, penyelesaian sumur di mana hanya satu lapisan produktif pada sumur atau beberapa lapisan produktif yang secara bersama-sama diproduksi dari sumur tersebut. Terdapat 3 metode yaitu kompleksi tanpa tubing, kompleksi tubing tergantung, kompleksi tubing dengan packer. Kompleksi zona banyak menyelesaikan sumur di mana dalam sumur tersebut ada beberapa lapisan produktif yang terpisah-pisah dan produktif yang terpisah juga. Tipe kompleksi zona banyak itu kompresi dengan zona produktif bergilir, kompleksi dengan striling tunggal, packer tunggal, kompleksi dengan string tunggal, packer ganda. Wellhead compression atau kepala sumur adalah suatu istilah untuk mengurangi peralatan yang terpaut pada bagian atas dan rangkaian pipa dalam sumur, berfungsi menahan dan memompa rangkaian pipa menyekat dari masing-masing casing dan tubing. Komponen utama dari well terdiri dari lower casing head, intermediate casing head, dan tubing head. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.